Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Stefani Galuh Kristanti dari kelas A, NIM 2018-012-033. Saya akan menjelaskan tentang buku saku keselamatan dan kesehatan kerja dari PT Pedalbesi, yaitu perusahaan sepeda. Unit 1 yaitu berisi tentang peraturan perundangan K3. Perusahaan ini berpedoman pada yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan Pasal 87. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Listrik dan Penanggulangan Kebakaran, Uap dan Bejana Tekan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja, dan umum. Perusahaan memberikan nota pelanggaran, catatan perbaikan, dan sanksi hukum bagi yang melanggar, yaitu dengan surat peringatan dan paling berat yaitu urusan pihak berwajib. Perusahaan melakukan pengecekan berkala dan terdapat rambu-rambu K3, contohnya seperti rambu-rambu lantai licin, mengenakan APD secara lengkap, hati-hati terkena radiasi dari sinar las, dan lain sebagainya. Perusahaan juga mengadakan pelatihan atau training untuk seluruh elemen perusahaan. Setiap penyimpangan atau pelanggaran K3 dilaporkan sesuai dengan prosedur. Pemantauan dilakukan berkala oleh para penyelia, ahli K3 dan ketua P2K3 perusahaan. Masalah K3 di tempat kerja. Perusahaan memiliki prosedur dalam menyelesaikan masalah K3, yaitu pengumpulan informasi masalah K3 yang terjadi. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja, itu dikumpulkan informasinya dan diklarifikasi, lalu mendokumentasikan. Setelah itu, disampaikan kepada ahli K3 dan P2K3 perusahaan. Kemudian, oleh ahli K3, permasalahan diidentifikasi. Kemudian, mempersiapkan pertemuan tindakan perusahaan untuk menangani masalah K3, yaitu dengan memberi peringatan, saling mengingatkan antar pekerja, memperbanyak himbauan dan rambu-rambu K3, dan mengadakan simulasi. Perusahaan juga melakukan sosialisasi, diskusi informal dan pertemuan rutin, meminta saran atau pendapat dari konsultan eksternal. Pihak eksternal dipanggil untuk mengatasi adanya perselisihan dalam proses penyelesaian masalah K3. Unit 3 berisi tentang partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Berkontribusi dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan informasi tentang pentingnya K3. Tanggung jawab dari personil yang relevan yaitu dari personal, diri sendiri, manajer perwakilan K3, dan spesialis K3. Bertanggung jawab dalam proses konsultasi tentang K3 dan mengkomunikasikan. Dan sumber informasi dan data K3 yaitu dari catatan P3K, catatan bahaya, insiden, laporan kecelakaan, serta dari website dan jurnal. Isu K3 dibangkitkan secara efektif dan dicatat dalam pertemuan-pertemuan, kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Persyaratan sistem pencatatan data perusahaan yaitu data bahaya, bahaya sinar las yang dapat menyebabkan mata terkena radiasi, bahaya lantai licin, bahaya dan risiko jika tidak mengenakan APD secara lengkap, serta pencatatan peraturan perusahaan. Informasi dan data tersebut dalam bentuk tabel yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Rencana tindakan K3 perusahaan, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, membentuk panitia P2K3, serta menyediakan sarana dan prasarana K3 di tempat kerja. Sekian, salam.